Mari kita perbaiki bersama pelayanan terbaik yang ada di Bromo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara. Karena banyaknya permintaan untuk saya membuat video keterangan tentang pelayanan di Bromo berdasarkan pengalaman pribadi saya, karena saya selama ini beraktivitas atau bekerja sebagai guide pariwisata wilayah Bromo itu sejak tahun 89 hingga 2024 ini masih aktif. Mulai bekerja secara aktif sebagai guide di Bromo itu mulai tahun 1991. 1989 itu saya masih belajar sebagai guide di Bromo. Saat itu tidak ada yang namanya jeep, tidak ada yang namanya ojek. Yang ada cuma kuda, dan tidak ada aturan-aturan yang sebentar-sebentar berubah di Bromo ya, yang memang sengaja dibuat untuk mengeruk keuntungan pribadi. Bromo itu berada di 4 kabupaten. Pertama Malang, Lumajang, Pasuruan, dan Probolinggo. Yang sering terjadi masalah itu di wilayah Probolinggo dan Pasuruan. Di wilayah Probolinggo yang sempat viral adalah elf, tentang elf yang masuk ke lautan pasir. Juga yang viral lagi di wilayah Pasuruan tentang ojek yang menarik atau membebankan pengunjung dengan harga yang sangat fantastik. Saya banyak kenal operator-operator travel yang sering berkunjung ke Bromo. Juga banyak kenal sopir-sopir jeep yang beroperasi di wilayah Bromo. Terutama sopir-sopir jeep yang lama ya saudara, yang pemain lama. Beliau tidak pernah neko-neko. Beliau tidak pernah meninggalkan bookingan yang sudah disepakati. Beda dengan oknum-oknum sopir yang masih muda-muda zaman sekarang ini. Mereka sering meninggalkan bookingan yang sudah disepakati. Ketika rame pengunjung ke Bromo atau high season seperti yang sempat viral kemarin, mereka jual mahal. Ketika sepi, mereka berteriak-teriak, "Di mana tamunya? Di mana tamunya?" Dan satu hal lagi yang paling sangat-sangat penting, yaitu banyaknya oknum sopir-sopir zaman sekarang di wilayah Bromo. Sopir-sopir jeep zaman sekarang di wilayah Bromo itu sering menggoda tamu untuk langsung booking kepada dia dengan memberikan nomor telepon. Sedangkan ketika tamu langsung telepon kepada si sopir jeep tadi, lalu memberikan pelayanan yang tidak baik, itu sama dengan mematikan pekerjaan kita di Bromo. Karena tamu tidak tahu siapa kita, siapa dia. Ketika tamu mendapatkan masalah di Bromo, maka semua yang beraktivitas di Bromo akan terkena dampaknya. Oke, mari saksikan video keterangan saya atas dasar pengalaman saya pribadi di Bromo. Tentang berita yang viral, yang masih hangat-hangat ya, hangat-hangat kuku, tentang elf wisata yang masuk ke lautan pasir. Sebenarnya bukan hal yang luar biasa ya saudara, hal yang sudah biasa sebenarnya itu. Jangan salah, tahun 92 sampai 98 kalau tidak salah ya saudara, sebelum berubahnya aturan di Bromo yang harus menggunakan 4x4, yang masuk ke lautan pasir bahkan naik ke Pananjakan 1 itu elf. Elf loh ya. Karena elf dan hardtop itu memiliki tenaga mesin yang sama, 3000 cc juga. Cuma bedanya hardtop diisi
hanya 5 orang. Sedangkan elf itu lebih dari 10 orang. Kalau yang short, kalau yang elf long bisa hampir 20 orang. Yang penting satu, sopirnya paham terhadap jalurnya. Karena saya lihat sopir-sopir elf yang sempat viral kemarin ini, coba saya telusuri dan saya lihat sopirnya itu rata-rata orang-orang Tengger semua. Dan sopir-sopir lama atau pemain lama jalur Bromo Probolinggo. Jadi kalau orang-orang Tengger semua ya berarti paham terhadap jalur yang mana yang harus dilalui dan yang mana yang tidak harus dilalui. Saya sebagai guide pariwisata di wilayah Bromo menanggapi tentang hal ini. Kenapa elep masuk ke dalam lautan pasir pada saat-saat high season atau libur panjang? Karena pertama travel sudah tidak kebagian TAF atau tidak kebagian hardtop. Travel sering ditinggal oleh hardtop. Banyak oknum-oknum hardtop yang terkadang meninggalkan bookingan yang sudah disepakati bersama karena mereka mendapatkan bookingan yang lebih mahal daripada travel. Terlalu sering terjadi jeep yang sudah di booking dengan harga yang standar ya menurut aturan yang berlaku di Bromo. Bromo itu meninggalkan tamu atau meninggalkan rombongan tanpa konfirmasi. Jadi tidak heran kalau elf yang sempat viral kemarin itu karena dua hal. Pertama, tidak kebagian jeep karena jumlah pengunjung sudah membludak ya. Yang kedua itu sering meninggalkan rombongan. Saya sendiri pribadi terlalu sering mengalami ketika saya memesan 20 unit jeep. Pernah terjadi hanya 10 yang datang, sisanya tidak datang. Lalu ketika saya telepon jeep, sopir jeep atau penanggung jawab yang saya telepon menjawab, "Tidak apa-apa mas, nanti tak kembalikan TP-nya." Bukan seperti itu ya pelayanan ya. Pelayanan yang baik bukan seperti itu. Harus konsisten. Itu yang pertama. Yang kedua, peraturan yang berlaku di dalam kawasan TNBTS itu tidak seimbang dengan jumlah hardtop dan jumlah pengunjung. Yang paling sangat penting yaitu fasilitas yang berada di TNBTS itu tidak memadai sebagai objek wisata internasional. Jadi harus diperbaiki. Terakhir, kita perbaiki bersama pelayanan terbaik yang ada di Bromo. Baik itu jeep, kuda, ojek. Nah, baru-baru kemarin ojek sempat viral. Yang saya lihat lokasinya dalam video itu berada di Pananjakan 1. Ojek ya, yang memberi pelayanan yang tidak baik terhadap pengunjung. Jadi seperti barusan yang saya sampaikan, mari kita perbaiki bersama pelayanan terbaik pada objek wisata internasional Bromo. Karena sangat sering saya mengalami ketika saya datang ke Bromo dan saya marah-marah karena pelayanan di Bromo itu sangat buruk. Baik itu semuanya ya. Semuanya, baik kuda, jeep, dan ojek. Dengan enteng mereka berkata, "Kenapa dibawa ke sini?" "Hey bro,
Saya bawa tamu ke Bromo itu bayar tiket mahal, bro. Jadi berikan pelayanan terbaik dan fasilitas yang cukup bagi pengunjung ke wilayah Bromo, bro. Oke, itu saja pendapat saya, saudara. Saya juga sebagai guide Bromo atau guide wisata di wilayah Bromo. Jadi saya tahu apa dan bagaimana yang ada di Bromo. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pariwisata.